Di sini mau meminta perlindungan hukum karena saya udah nggak ada masalah sama mantan, tapi saya disomasi. Saya rasakan dia selalu bermain dengan banyak perempuan, membohongin saya. Dia banyak bermain, itu selalu chatting sama perempuan. Oke, selain itu tadi ada sempat bilang apa? Sampai jual tanah ya buat DP-in mobil ya? Terus setelah itu nggak ada angin, nggak ada hujan. Setelah 1 tahun dinyatakan sudah bercerai, gitu ya? Ini namanya habis manis sepah dibuang ya. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, kali ini kita masih ngebahas ngikutin kasus dari si Akas dan Feni. Nah, kali ini kasus ini berujung panjang, yang dimana kali ini ada dari mantan istri pertama dari si Akas. Itu speak up gimana caranya mereka bisa putus juga akhirnya. Dan mantan istrinya pertama ini kabarnya sih disomasi gitu, dan pengen dilaporkan. Singkat cerita, si Feni dan Emilia, ini mantan istri pertama si Akas, itu akhirnya melaporkan. Akhirnya ada dua-duanya nih, mantan pertama, mantan kedua. Emang pemain deh si Akas nih. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys, seperti biasa diklik dulu tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan info berita yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk melakukan like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya. Karena kenapa? Gosip nggak pernah mati, drama nggak pernah habis. Kita mulai videonya sekarang juga. Halo guys, nah ini dia produk dari L'Oreal Paris guys. Yang pertama, L'Oreal mempunyai produk yang namanya serum untuk menghilangkan kerut-kerutan pada wajah kalian. Dan tidak lupa juga L'Oreal mempunyai serum rambut nih ya, buat rambut kalian tetap kuat dan bersinar guys ya, biar rambut kalian tidak kering. Dan ada juga untuk melindungi kulit kalian dari sinar matahari, yaitu sunscreen yang udah 50 SPF tentunya. Dan ini ada juga dari foundation ya teman-teman, buat yang suka make upan nih. Ya pasti udah, kalau make up mah gak usah diragukan ya. Kalau kalian udah make upan, jangan lupa juga untuk check out lipstick dari L'Oreal. Udahlah, kalau produk cewek L'Oreal jangan diragukan. Langsung aja beli, linknya ada di deskripsi. Pastikan belinya pakai deskripsi ya, soalnya bakal banyak diskon. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go! Tahu dulu permasalahannya yang seperti apa. Langsung aja Bu. Ya, begini, saya kan bentar. Ini si pertamanya. Wow, ada foto nikahnya lagi. Di sini mau meminta perlindungan hukum karena saya udah nggak ada masalah sama mantan, tapi saya disomasi. Jadi merasa hidup saya ini nggak tenang gitu loh. Karena saya selama ini diapa-apain saya tuh diem. Itu aja. Itu karena saya sama mantan itu menikahnya itu secara resmi, bukan nggak ada paksaan apapun. Seru kayak yang dia bilang, saya dinikah paksa, saya dijebak kayak gitu. Jadi saya itu merasa hidup saya itu tertekan kayak gitu. Padahal selama ini pernikahan ibu dengan sang mantan suami ini secara resmi. Resmi, ya, pernikahan resmi, dan pihak keluarga juga tahu karena orang tua dia juga ada tanda tangan juga di sini. Ini tanda tangan ya. Keluarganya ini di sini juga ada, semua resmi. Itu aja. Waktu, boleh saya tanya, waktu menikah itu di negara? Di Temanggung, Jawa Tengah. Di Temanggung, iya, di KUA Temanggung, Jawa Tengah. Iya. Di Jawa Indonesia ya. Jadi menikahnya suka sama suka ya, tidak ada yang dipaksa atau dijebak gitu, nggak ada ya? Tidak ada, karena kami pacaran dari 2017. Jadi kami menikah siri, pertama kami menikah siri di tahun 2018. Bulan Maret. Apa sih yang menyebabkan hubungan antara suami istri mungkin sama dengan sang mantan ini? Apakah ada orang ketiga apa seperti apa? Yang saya rasakan dia selalu bermain dengan banyak perempuan, membohongin saya. Dia banyak itu selalu chatting sama perempuan, pergi sama perempuan tanpa pengetahuan saya. Dia membohongin saya, katanya kerja, katanya dia konten, tapi enggak. Pernah dia pun ke hotel sama wanita itu dari Bandung datang ke Jogja, dia booking hotel di sana di
Win Resort. Itu sempat tahu. Bentar, ini kita potong dulu. Emang pemain ternyata. Cerai dengan Feni karena selingkuh. Cerai sama istri pertama karena selingkuh juga. Ini kayaknya bermasalah, kayaknya Akasnya sih. Lama-lama baru tahu, karena saya nggak mau nuduh dulu, saya mesti cari bener apa enggak. Lama-lama tahu ternyata betul itu, karena ceweknya lama-lama mengaku, aku nggak tahu kalau dia itu ada istri. Jadi ceweknya minta maaf sama saya. Wah. Jadi ngakunya single loh. Iya. Kalau sama cewek-cewek dia memang ngakunya sekolah atau traveling kayak gitu. Dia nggak mengakui kalau ada istri. Kayak gitu. Oke, kalau boleh saya tahu pekerjaan sang mantan suami ini apa sih sebenarnya pekerjaan tetap? Konten aja di media sosial. Konten kreator ya. Kenalnya di mana Mbak awalnya? Cikal bakalnya gimana? Saya kenalnya di Malaysia, sama-sama kerja. Mbak kerja apa di Malaysia dulu? Saya kerja jual buah-buahan. Mantan suaminya? Kerja di restoran. Sebagai apa? Sebagai kasir, kadang dia masak, karena kan kalau di Malaysia itu kerjanya kadang masak, kadang di kasir gitu. Yang saya tahu itu aja. Selama berumah tangga dengan Bentar ya guys. Berarti sepertinya nih si Akas ini beruntung banget ya ke Indonesia, disukain oleh netizen nih ya, karena kan ya di sosial media faktor bisa naik kalau nggak good looking ya kontennya emang menarik ya. Mungkin faktor good looking menurut saya nggak menarik amat kontennya Akas ini ya, karena dia pas di Indonesia rame tuh kan, karena dia orang yang beda nih, kok bisa bahasa Indonesia kan, ternyata emang dia dari Malaysia kan. Malaysia sama Indonesia logat bahasanya nggak jauh beda lah ya, jadi dia gampang banget buat memahami bahasa Indonesia gitu. sang mantan ini apa aja sih mungkin permintaan dia yang selama ini, mungkin banyak harta atau apa uang yang dihambur-hamburkan? Ya, dia paling beli baju, dia minta laptop, drone, gimbal yang buat itu kamera. Jadi Itu kepentingan untuk kepentingan dia. Mbak yang beliin semua? Semua pakai uang saya. Waktu dia datang dia juga nggak pakai, bawa uang 10 juta itu duit saya juga. Karena dia pertama kali datang 2018, saya kasih 10 juta. Di tahun 2019 dia bawa lagi itu yang 10 juta, tapi yang 8 juta untuk kita ke kedutaan Pakistan yang di sini, Jakarta. Itu untuk bayar NOC itu 8 juta yang saya ingat itu. Oke, selain itu tadi ada sempat bilang apa? Sampai jual tanah ya buat DP-in mobil ya? Terus setelah itu nggak ada angin, nggak ada hujan, setelah 1 tahun dinyatakan sudah bercerai gitu ya? Tidak ada pemberitahuan sebelumnya dia gitu? Dia pergi ke Jakarta di Februari. Ini namanya habis manis sepah dibuang ya. Ngeri, kasusnya sama Feni. Ya kalau kayak gini sih kasihan gitu ya pihak ceweknya. Lanjut lagi cerita dia. Handphone, ada semua, ada mobil. Dia pamit saya itu ke Jakarta mau bisnis, mau kerja. Terus katanya, oke, saya izinin, sebagai istri saya mesti ngizinin, dukung suami sukses. Nah setelah itu, dia ini juga mau memalsukan tanda tangan juga, tapi udah ketahuan saya. Memalsukan tanda tangan apa? Dia mau EPO. Oh. Dia mau EPO kan, dia baru saja, dia datang ke saya itu sambung kitas, dia baru sambung kitas yang untuk 2 tahun. Setelah itu dalam berapa bulan kayak gitu dia datang lagi ke saya, karena udah ketahuan dia mau EPO, mau tanda tangan, malsuin tanda tangan saya. Tapi pihak imigrasi yang di Wonosobo Temanggung itu nelpon saya, bener Emilia mau ini? Enggak, saya bilang enggak. Saya bilang kalau masih terusin saya akan minta lapor. Berarti udah ada upaya untuk memalsukan tanda tangan Mbak ya? Iya. Oke. Di imigrasi mana? Wonosobo. Wonosobo ya? Oke Mbak, sekarang apa sih yang ingin Mbak lakukan dengan menempuh jalur hukum bersama Bang Deron ini? Karena saya merasa tertekan dan dia kayaknya yang saya tahu ini banyak korban-korban, cuman mereka nggak mau speak up saja.
mungkin malu kah atau apa gitu. Jadi saya sama si Penny aja yang di media sosial, karena memang saya viralnya dari situ juga. Nggak tahu berapa korban, mungkin mereka nggak mau speak up. Kalau saya nggak mau buka aib dia aja, siapa-siapa udah. Yang penting saya mau keadilan saya. Kalau bisa dia jangan banyak ada lagi nanti yang kayak saya, kayak Penny gitu aja. Udah cukup saya sama Penny. Oke Bang Darren. Tadi Banyak lah pasti korbannya ya. Korbannya banyak nih. Istri pertama duitnya diambil, istri kedua duitnya diambil, sama kasusnya sebenarnya. ada perceraian tadi yang dulu. Mbak tadi bercerai katanya. Iya. Nikahnya jelas sudah Jelas. nikah di KUA. Iya. Nah bercerai dia kan tahu alamatnya Mbak. Tahu? Apa Mbak nggak ada panggilan dari pengadilan? Nggak ada. Mbak taunya dialamatkan di mana? Nggak tahu. Ini tahu-tahu saya kan Di sosial saya media. sebagai istri kan bingung. Saya itu digantung apa selama 1 tahun saya itu nunggu. Dia nggak pulang-pulang ya? Dia nggak ngasih Panggilan pengadilan panggilan nggak ada. pengadilan. Kalau dia nyerah saya kok di KUA Temanggung, saya selalu nanya, ada orang gugat saya enggak, saya itu sampai capek. Nah setelah alamatnya itu di mana? di tahun 2021 pas Desember, nah dia di media sosial katanya, oh ini dia bilang kayak gini, saya ini udah cerai pas sama si V ini saya sudah ada, dia ngupload tapi dia terus dihapus gitu loh, tapi udah ada fans saya yang screenshot gitu, jadinya saya buru-buru ke Jakarta, saya ingin tahu. Licik juga sih Akas ya. Tanda tangannya dipalsuin. Kalau kena jalur hukum mantap nih. Hukumannya mantap banget nih. Tapi nggak tahu juga kan ini warga negara asing guys. Menurut kalian apakah dia bisa ketangkap atau tidak nih di Indonesia? Tahu ya minimal dideportasi lah. Terus ditarik tuh sosmednya. Udahlah penghasilannya dari mana? Karena saya nggak mau digantung gitu loh, biar enak kayak hidup saya. Ini panggilannya Nah di ternyata Jakarta. Ya. ternyata di sini saya cek ini alamat saya kok di apartemen Kalibata City, sedangkan dia Beda ya. saya 1 kali pun nggak pernah menginjakkan kaki di Kalibata City. Seumur hidup saya nggak pernah, sampai sekarang saja saya nggak tahu ini Pemalsuan dong itu? gitu. Tapi dia waktu itu dia masih berhubung sama saya, dia tahu WA saya dan dia pun masih memakai SIM mobil pakai alamat saya. Tapi sekarang saya nggak tahu Di karena Temanggung ya. Mm-mm. Waktu itu ya. ya, dia tahu alamat saya di Temanggung gitu. Tapi dia di sini alamatnya udah beda. Di akte itu saya nggak dapat panggilan apa kayak gitu, nggak dapat. Tahu-tahu udah ada putusan. Oh jadi itu biar suratnya tuh nggak nyampe teman-teman. Jadi alamatnya dipalsuin ya juga ya. Jadi nggak ada masuk surat panggilan tuh. Jadi kalau udah dipanggil 1, 2, 3 kali nggak ada panggilan ya udah pihak pengadilan ya udah ngeresmiin aja bercerai ya. Oke. Saya nggak tahu Terus apa-apa, sekali. dia ini semua nggak tahu gimana. Berarti tanpa sepengetahuan Mbak dia melakukan itu ya? Iya. Nggak tahu. Oke Bang Darren, Bang, sebagai seorang mungkin kuasa hukum, langkah apa sih Bang nanti yang akan Abang tempuh nih dengan, kan ini juga ada pemalsuan Bang, Ya. akan gimana Bang? Jadi saya dihubungin oleh Mbak ini. Mbak Anda lihat saya mungkin di sosial media ya. Jadi saya dihubungin oleh Mbak, bahwasanya disomasi oleh mantan, oleh lawyernya mantan suaminya. Pertama kali saya bilang ya udah mungkin hanya teguran biasa kan. Tapi saya tanya apa kesalahannya. Mbak merasa tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Ya udah kita lihat. Aku bilang. Dan saya kemarin dikirimin somasi yang kedua. Ya udah, jadi Mbak mau ke Jakarta, mau ketemu saya, mau meminta pendampingan. Jadi jangan sampai hak-hak Mbak teraniaya. Dia warga negara Indonesia, kok dia yang diginiin sama orang asing kan gitu. Nah, ini negara kita loh. Kena nih. Prioritas Kena nih, itu Akas. buat warga negara dulu, baru ke warga asing kan gitu. Lagian apa salahnya gitu? Kok seorang wanita ini info dari Mbak ini kan dengan nama pernikahan
dipelorotin, uangnya semua diambil, harta-hartanya dijual untuk beli kepentingan-kepentingan sendiri, ujungnya ditinggalkan begitu saja. Kena nih Akes ya, karena udah ada kalimat di mana pengacaranya lumayan cukup pintar menurut saya teman-teman. Dia coba menggiring, ini kan kita warga negara Indonesia nih, dia negara asing. Cakep, kita lihat deh komentar dari netizen nih. Bang Denny Sumargo denger nih. Oke, jangan-jangan yang disampaikan di Denny Sumargo di podcast Uya Kuya itu jangan-jangan play victim nih ya, ngerasa yang tersakiti, tapi dia yang buat skenario itu. Karena kalau kita lihat dari kasus ini, kita bercermin dari kasus ini teman-teman, sepertinya sih lumayan pintar untuk memperdaya wanita ya. Terus dia bisa memasukkan tanda tangan, itu lumayan ngeri loh. Pemikirannya sampai situ ya. Kita lihat salah satu komentar netizen nih. WNA menjatuhkan kehormatan perempuan Indonesia, kok dikasih panggung. Oke. Nggak dari beranda kalian podcastnya warga negara Pakistan yang sok ganteng itu, yang sok laris, yang sok ngartis di Indonesia. Lewat ya, ngomongin mantan istrinya. Ingat ya, waktu dulu dia mendapatkan istri yang kedua, dia ngejelek-jelekin istrinya yang pertama. Sekarang dia dapatin istri yang ketiga, dia juga ngejelek-jelekin istrinya yang kedua. Hei istri ketiga, kau jangan besar kepala dulu. Nanti kemungkinan nasibmu pun sama, jadi jangan besar kepala. Aku bikin video ini bukan karena aku ngefans sama istrinya yang pertama atau ngefans sama istri yang kedua. Cuma aku muak banget ngelihat kelakuan warga negara asing seperti ini di Indonesia. Ini warga negara asing, aku nggak tahu ini sumbangsihnya apa untuk negara Indonesia. Di Indonesia sok ngartis gini kan dia pasti dapat endorsement, dapat bayaran, dapat apa? Bayar pajak nggak nih manusia? Apa dia cuma di Indonesia ini tebar-tebar tai burung doang? Celup-celup sana sini, gonta-ganti perempuan kayak ganti celana dalam. Aku sebagai perempuan muak denger podcast dia itu yang terbaru ini. Muak, mau kucakar rasanya muka dia itu sebagai laki-laki kayak gitu, mulutnya kayak perempuan. Bayangkan ya, dia ngaku dia itu selingkuh gara-gara selama menikah sama mantannya ini, mantan istrinya yang nomor 2 ini, katanya dia itu dapat nafkah batin cuma sekali setahun, ya kan? Terus itu katanya mantan istrinya ini bau keputihan. Terus itu kurang bersih, katanya tidak menjaga kebersihan, ganti celana dalam jarang. Terus itu tidak pakai pembersih kewanitaan. Ya Tuhan, itu mulut kayak mulut emak-emak, betul lah. Pernah nggak dia ngaca? Bisa jadi istrinya ini kena keputihan gara-gara laki-lakinya itu celup-celup di luaran sana. Terus dia bilang ya, dia ini sama mantan istrinya yang nomor 2 ini itu berhubungan badan cuma 1 kali dalam 1 tahun. Sampai ku cari lah tadi video yang orang itu baru menikah. Itu mereka menikah ya 2022. Anggaplah 1 tahun kemudian punya anak 2023 ya kan? Punya anak 1. Belum lama anaknya itu lahir, operasi, langsung bunting lagi kan? Ya namanya orang bunting, emang bisa gitu sesuka-suka hati kalau lagi berhubungan badan. Enggak. Orang bunting itu justru dia tuh ada yang malas, ada yang gimana. Itu kan dalam jangka waktu dekat dia itu sudah punya anak lagi. Terus itu operasi sesar. Terus sekarang 2024, 2025 udah ganti bini lagi dia. Ini benar-benar laki-laki harus dikasih pelajaran ya. Harus dikasih pelajaran ini. Udah mencoreng kehormatan perempuan. Menjelekkan nama kehormatan perempuan. Kenapa? Karena ketika kasus Galih Ginanjar yang ngomongin mantan istrinya juga. Ingat kalian ya kasus ikan asin itu. Itu sampai kasus ya. Sampai di penjara kan. Nah jadi ini laki-laki jangan sampai melenggang kangkung. Jangan sampai next time suka-suka dia ngomongin perempuan Indonesia. Laki-laki harus dikasih pelajaran. Muak aku, semua muaknya. Sampai emosi aku denger. Sampai emosi aku bikin video ini. Ya itu. Seakan-akan perselingkuhan di dalam cerita Uya Kuya itu dibenarkan. Cuma kalau kita berkaca dari si Feni kayaknya nggak mungkin deh. Kayak nggak percaya cerita dari si Akas. Karena anaknya Feni aja nggak satu loh. Akas mengingatkan saya kepada Galih Ginanjar. Pada kasus itu Galih Ginanjar sih menceritakan aib istrinya sih. Dan terulang kembali. Mungkin gak tahu hukum di Indonesia. Akhirnya ya dia ceritakan lah. Berusaha kayak pengen ngejatohin si Feni nih ya. Dibongkar lah aibnya. Ternyata itu bisa berbalik ke dia menjadi laporan. Tapi balik lagi, apakah si Feni ini bakal ngelaporin atau tidak guys? Dan sekarang
putus dari Feni, deketnya lihat nih, ini nih sama cewek ini. Pinter gitu ya nyari ceweknya, dan mungkin faktor good looking sih, dan pinter ngomong juga sih guys ya. Itu baru, sumpah. Kalian pasti udah lihat podcastnya Uya Kuya sama si Akas. Si Akas ini habis cerai sama mantan istrinya, terus diundang ke podcast Uya Kuya, terus dijele-jelein mantan istrinya di podcast itu. Isinya itu cuma selangkangan aja, cerita-cerita selangkangan, keputihan, menstruasi, jorok. Aduh, aku aja yang laki-laki dengarnya geli. Kalau buat Akas, kau tuh pasti masuk penjara, sumpah. Yang pertama, dia ngaku di podcast itu dia selingkuh. Nah, dia kena pasal perselingkuhan. Yang kedua, dia kena pasal pencemaran nama baik karena aib mantan istrinya tuh, aduh, dia bilangnya menstruasi, keputihan, kotor, nggak pernah ganti celana. Coba laki-laki gitu. Kalau mau cerai aja udah. Gentle, ngapain jela-jelain di belakang. Ya aku perhatikan nih sekarang Uya Kuya. Kader Pan nih kok aneh-aneh ya. Nyari suara kok lewat engagement. Kalian penasaran nggak kenapa dia ngundang si Akas? Karena kalau dia ngundang istrinya, itu nggak ada engagement. Karena satu Indonesia ini udah menghujat si Akas, udah benci sama si Akas. Jadi kalau dia ngundang si Akas, pasti banyak engagement, video naik, dikejar engagement. Uya, lu udah kaya, lu udah jadi DPR, lu kerja aja. Ngapain lu ngurusin selangkangan wanita? Itu kan yang ngomong suaminya, mantan suaminya. Nah kan bisa lu edit, lu cut, nggak harus posting. Lu bayangin coba, gimana nanti video ini didengar sama anaknya, itu bapaknya. Apa sih kok media file di delete? Ini gimana nih? Kabur ya? Asli kabur. Uya Kuya kayak podcast lu nggak berbobot, receh banget. Tapi Uya Kuya ini emang suka ngebahas kasus-kasus sih guys ya. Kasus apapun dibahas sih di podcast Uya Kuya ya. Next, bener malu banget denger ceritanya begitu. Yang dihujat si Feni, yang malu seluruh wanita Indonesia. Parah banget Uya Kuya. Ya intinya kesimpulannya di sini nggak baik lah kalau udah selesai hubungannya, ya udah jangan ceritain masalah keburukannya. Apalagi si Akas nih udah punya pasangan baru gitu, tapi kok pasangannya tuh ngizinin gitu ya cerita-cerita kayak gitu ya. Ya udah lupain, move on lah. Jadi kita lihat nanti kelanjutannya kayak gimana buat jam pagi ya. Jadi saya ngupload 2 konten, satunya lagi buat nemenin kalian buat subuhan pagi hari biar update gitu kan berita. Saya undur dulu, kalau ada salah kata mohon maaf. Dan buat teman-teman yang ada cerita horor juga, langsung aja klik di deskripsi, email di bawah. Kalian bisa cerita horor karena bakal kita bahas di setiap malam Kamis. Malam Jumat. Saya undur diri. See you. Goodbye. Jangan lupa subscribe. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.